dari Bangladesh di kota Medan ini. Misalnya masyarakat itu terus masyarakat itu nggak lembek, tangguh, ulet. Biasanya di Medan itu betul-betul Medan orang-orang itu itu sangat luar biasa. Kalau tadi Bapak bicara tentang pemuda dari Indonesia yang layak untuk tumbuh di kota ini. Pertanyaan kedua, ini adalah tentang bahwa ternyata di Medan itu marak akan tawuran antar remaja dan juga tawuran antara geng motor ataupun juga ormas. Misalnya dalam kurun waktu 11 September 2023 hingga 17 September 2023, Polrestabes Medan telah mengungkap 56 kasus narkoba. Ini menjadi tanda bahwa terjadi sebuah masalah di kalangan remaja atau anak-anak remaja. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana cara untuk menuntaskan kenakalan remaja yang ada di Medan? Gini, kita sering menemukan kenakalan, kemudian kekerasan di anak-anak muda usia remaja dan usia sekolah. Kita ini seringkali dua ekstrem. Ekstrem yang pertama di polisi. Serangan polisi. Ekstrem yang kedua dibiarkan, didamaikan, tapi tidak diselesaikan apa-apa. Sementara itu sesungguhnya adalah masalah pendidikan, tapi tidak pernah diakui oleh dunia pendidikan sebagai masalah pendidikan. Karena itu tidak ada di dalam dinas pendidikan dan sekolah penanganan kekerasan di sekolah, penanganan kekerasan remaja. Tidak ada. Ada yang bimbingan dan konseling, tapi penanganan kekerasan tidak ada. Menurut kami ini harus disediakan sebagai masalah dalam pendidikan, dibuatkan kuliah khusus untuk menangani ini sehingga ada bimbingan kepada anak-anak yang terlibat dalam kejahatan kekerasan. Karena solusinya itu bukan semata-mata pembangunan proses hukum. Kalau proses hukum akhirnya masuk dalam lingkaran sekarang yang ujungnya bisa menjadi anak yang lebih bermasalah lagi. Tapi kalau dibiarkan begitu saja hanya sekedar didamaikan, dia tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kami menganggap kalau ada anak-anak yang terlibat begini, maka sekolah tidak boleh berpendidikan, tidak boleh ada keluarga dari sekolah. Nah, anak itu belum pendidikan kalau keluarga di dunia pendidikan. Justru dia harus ditambah pendidikannya, ditambah pendidikannya, bukan malah dikeluarkan. Kemudian dari itu dilakukan pembinaan, libatkan psikolog, libatkan orang-orang yang ahli parenting untuk mendampingi siapa? Mendampingi anaknya, mendampingi orang tuanya, mendampingi guru. Dan ini bisa dikerjakan karena pernah terjadi di tempat yang lain. Begitu ada unit itu, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, apa yang dikerjakan. Kalau hari ini statistik yang saya sampaikan, proses siapa yang bertanggung jawab itu berbaik. Bingung. Wali kota bukan, polisi bukan, kepentingan pendidikan bukan, kepala sekolah dan kita siapa yang bertanggung jawab siapa? Karena kita tidak memiliki satu unit khusus untuk menangani. Begitu ada unit khusus, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, kita bisa berikan KPI dan dia dipaksa oleh publik untuk menyelesaikan persoalan ini dunia. Begitu jawabannya. Gimana jawabannya? Masih mau lanjut ya? Baik, Abang Anies, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah menurut data PPATK selama periode 2017 hingga 2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun. Dan tidak sangat mudah menemukan orang yang sedang bermain judi online. Bagaimana
komitmen Bapak terkait pemberantasan judi online. Silakan. Ini harus dihapuskan, ini harus dihapuskan dengan tuntas, dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing yang ada di mana. Ini adalah sebuah permainan yang mengizinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online yang luar biasa, tidak ada. Yang ada mereka yang berada dalam satu psikologi lemah. Pemilihan ini seakan-akan sebagai harapan, dan itu harapan semua yang punya seperti para modern terlihat dari jauh ada mendekati hilang, jadi tidak ada pilihan bagi negara untuk berinvestasi. Ini menurut saya gitu. Lalu kami memandang kami sampai saja di sini yang pernah berjalan. Tapi penanganan teknisnya itu membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknis soal itu. Saya lupa mengenal, saya datang ke sini dengan Pak Paul Lewok, Pak Paul ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua disebut Pak Leo. Pak Leo ini ada yang pernah pakai Tokopedia. Ini begini Tokopedia. Pak Leo. Kalau menangani secara teknis gimana? Oke, teknisnya walaupun butuh effort tapi tidak susah. Teman-teman tidak susah. Jadi saya pengalaman saya di Korea, saya memang konsen banget dengan soal penipuan. Nah, jadi sebenarnya intinya itu yang pertama adalah kemauan. Nah ini yang kemauan sudah ada. Kemauan sudah ada. Pak Anies sudah saya klaim bahkan kemauannya sudah ada. Jadi kita itu butuh people, proses, teknologi. People kita sudah ada. Jadi kita banyak sekali yang jadi Indonesia yang kita kumpulkan kemudian mereka itu masih ada. Prosesnya biasanya tidak tahan. Pertama kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan. Sebenarnya ini langkah paling simpel. Jadi jika aturan yang begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa buat. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa buat itu semua. Nah yang kedua, kalau yang itu sudah pada gampang beberapa. Dan paling gampang yang kedua itu sekarang zaman yang kita jadi kita kumpulin data, kita kumpulin pattern. Nah kita lakukan pattern recognition, dan itu kita bisa buat itu lebih otomatis saatnya. Nah tapi manusia pertama karena kecenderungan dan sesuatu yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Nah ini kita sudah lakukan, sudah banyak sekali karena laporan dari dunia teknologi itu ada nama project report. Project report itu semua orang betul mengembangkan informasi sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa aktif, tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat. Mereka melaporkan sampai informasi itu kita bisa pakai untuk membuat jadi sebenarnya simpel. Yang penting ada kemauan dari Pak Anies dan Pak Menteri yang jelas melakukan. Ini mudah. Thank you. Sebetulnya kita selalu yakin dari sebelum kalau ada kemauan maka akan ada jalan ini. Oke, Pak. Kita tunggu komitmennya. Itu yang mengenai Abang semoga dapat menuntaskan langsung dengan cara-cara yang kami sudah jelas sampaikan. Kita tunggu komitmennya. Baik, selanjutnya Bang Anies. Hari ini kita ketahui bersama 4 Desember. Biasanya di merayakan 3 Desember biasanya kita merayakan atau dunia internasional menjadikan ini sebagai hari disabilitas internasional. Nah,
ke depan bagaimana program untuk para penyandang disabilitas yang akan Bapak lakukan? Begini, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang setara. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Itu prinsip dasar. Bahkan kami melihat negara harus menempatkan 4 kelompok, bukan hanya penyandang disabilitas. Bila 4 kelompok ini dapat perhatian negara, yang lainnya insya Allah 1 penyandang disabilitas, 2 lansia, orang-orang usia lanjut, 3 anak, dan 4 perempuan khususnya ibu hamil. Kalau 4 ini terlindungi, maka masyarakat yang lain dengan sendirinya mudah untuk terlindungi. Apa khususnya disabilitas? Kami menyiapkan sebuah program kartu penyandang disabilitas untuk seluruh penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Dengan kartu itu mereka akan mendapatkan kemudahan di dalam pengurusan apapun. Mereka bisa membypass semua antrian. Bila mereka harus mendapatkan pelayanan, maka mereka mendapatkan prioritas. Dan yang tidak kalah penting, kami melihat perlu ada dukungan fiskal. Apa itu dukungan fiskal? Pengurangan pajak, pengurangan listrik, pengurangan biaya transportasi untuk para penyandang disabilitas, sehingga beban hidup mereka itu menjadi lebih rendah. Yang ketiga, ini sudah kami jalan-jalan. Semua rekrutmen pegawai pemerintah maka harus memberikan minimal 1% untuk penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan kerja yang sama. Kami melakukan di Jakarta dan apa yang terjadi, alhamdulillah kita kemudian memberikan kesempatan yang sama pada para penyandang disabilitas. Itu dari Jakarta, insyaallah dari negara yang lebih jauh lagi. Oke, gimana? Masih mendengar? Oke, kalau tadi kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, Bang Anies, selanjutnya kita akan memasuki segmen kedua. Segmen kedua ini adalah segmen Speed of Miss. Oke, mulai seperti tadi kita sampaikan di awal bahwa sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita dimulai dari Instagram, dari Twitter, pun juga dari registrasi kita pada hari ini. Di segmen kedua ini kita akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan coba menyapa sekaligus juga menampilkan pertanyaan yang pertama masuk ke segmen kedua ini, yaitu dari Sakrul Bahar dari MSPD WI 28. Ya, SPD WI 28. Pertanyaannya adalah, ini karena pemuda-pemuda Sumut itu kan pemuda yang konkret Pak, boleh nggak dijelaskan apa program kerja awal dalam 100 hari pertama kerja Bang Anies menjadi presiden? Salah satu, membentuk tim untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang lebih mahal. Kemudian langsung tidak menurunkan. Yang kedua, membentuk tim dan langsung kebijakan supaya pupuk bagi petani dan mereka yang berada di perkebunan tersedia dengan harga yang murah dan pasokan yang lebih. Itu yang pertama. Yang ketiga, langsung membuat kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK di negara ini. Kemudian yang keempat, kami akan menyusun sebuah tim untuk melakukan pengkajian atas IKN dan atas food estate yang dilakukan. Nah itu. Oke, tadi hal-hal yang akan dikerjakan dalam 100 hari pertama. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Twitter Pak.
dari @amni_barat. Yang pertanyaannya Pak, boleh disampaikan? Jika benar nanti distribusi menteri lebih banyak background profesional atau background partai? Dan yang kedua, Pak Sudirman, menurut Anda untuk apa yang butuh cepat dibangun di Anda? Silakan Pak. Ini pertanyaannya ini bagus kan? Hanya pertanyaan asumsikan kalau berpartai berarti tidak profesional. Kalau dua partai berarti profesional. Padahal tidak selalu begitu. Jadi menurut saya bukan partai atau non partai, tapi kompeten atau tidak kompeten. Yang disebut adalah orang yang kompeten. Orang yang kompeten, satu kompeten di bidangnya. Yang kedua, rekam jejaknya baik, dia bukan orang yang bermasalah. Yang ketiga, dia memiliki kedekatan dengan urusan yang akan dikerjakan. Orang bisa kompeten, orang bisa berintegritas, tapi dia tidak terlalu di situ. Nanti ada masalah. Tiga itu berbeda. Baik itu dari partai atau non partai, dia adalah anak Indonesia yang punya kesempatan yang sama, yang memiliki tiga persyaratan yang terpenuhi dan sertifikat untuk menjadi anggota kabinet untuk bekerja bagi lalu yang kedua, berkaitan dengan kultur. Oh ya, kultur itu satu saja, kultur meritokrasi. Kita ingin meritokrasi digunakan. Naik jenjang jabatan bukan karena anak, ponakan atau tapi karena meritokrasi. Dan begitu juga di kepolisian meritokrasi, di TNI meritokrasi, di ASN meritokrasi, di pemerintah. Begitu meritokrasi menjadi sistem, menjadi budaya, maka kita tahu yang menjadi pimpinan adalah orang-orang yang paling terseleksi di antara yang ada. Meritokrasi mengantarkan pada prestasi. Saya ulang, meritokrasi mengantarkan pada prestasi. Kita ingat mengirimkan anak-anak pada lomba olimpiade dunia karena anak Indonesia hebat di sana. Kenapa? Karena mereka terpilih melalui meritokrasi. Mereka bukan anak titipan, bukan anak pejabat lalu ikut olimpiade, karena mereka terbukti berprestasi di olimpiade. Indonesia bila menggunakan meritokrasi, maka prestasi akan muncul satu persatu dari Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Jawaban untuk pertanyaan dari Amni_barat. Baik Pak, selanjutnya